Tafsir waktu diceritakan ulang oleh Suhendi Pusat dari tafsir surat Al-Asr oleh Numan Alika. Untukmu yang hidup kehabisan waktu, aku memberi banyak pertimbangan. Apakah buku ini perlu berisi huruf Arab yang banyak? Apa perlu menggunakan bahasa Inggris? Atau bagaimana cara mengkombinasikannya? Karena sumber utamanya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab klasik, bukan sekedar Arab, melainkan Arab klasik, yang berarti setiap huruf, kata, kalimat, dan susunan yang memiliki cita rasa dan makna tersendiri. Tak ada yang bisa menggantikannya dalam bahasa apapun. Lalu, aku mempelajari tafsirnya dalam bahasa Inggris yang juga memiliki selera tersendiri akan kata dan makna. Sedangkan aku berusaha menyampaikannya kepada pembaca dalam bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas sepanjang buku ini adalah tafsir surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat berikut. 1. Wal 'ashr, demi waktu. 2. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Misal, kita ambil ayat kedua. Pembaca yang mengerti Arab klasik dapat langsung melihat di mana letak keindahan susunan kata-katanya. Seperti pemerhati bangku melihat bangku. Kenapa ada kata inna? Kenapa ada kata lafi? Dan seterusnya. Setiap vokal dan susunan kata memberikan nuansa bahasa dan makna yang berbeda, dibalut budaya dan karsa. Terjemahan kasar dalam bahasa Inggris, no doubt each and every single human being is immersed in loss. Juga pembaca dalam bahasa Inggris bisa merasakan kedalaman makna ayat ini dari setiap kata dan susunannya. Dari kata each and every atau dari immersed, seluruhnya memberikan kekuatan tersendiri. Sedangkan terjemahan kasar dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Agak berbeda bukan? Kata sesungguhnya mungkin masih dapat diterima, itu pun kadang dianggap lebay atau puitis. Tetapi dalam kerugian, kita tak biasa menggunakannya sehingga sulit menangkap kedalaman maknanya. Ahli bahasa jauh mengurangi maksud awal pemberi pesan. Karena surat Al-Asr merupakan bagian dari Al-Quran, aku ingin memberikan sedikit ulasan kenapa tafsir atau penjelasan menyeluruh benar-benar diperlukan agar kita bisa mengapresiasinya. Kau mungkin diberitahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat, miracle, sesuatu yang menakjubkan di luar nalar manusia, datang dari zat transendental, begitukah? Mukjizat yang lain akan mudah kau pahami. Nabi Ibrahim merasa dingin saat dibakar. Kau langsung mengerti itu mukjizat. Nabi Musa membelah laut mati dengan tongkat yang sehari-hari ia gunakan menggembala. Nabi Nuh selamat dari banjir besar dalam perahu. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut dan memiliki pasukan jin. Nabi Isa diberi makanan turun dari langit atau menghidupkan orang mati. Hal-hal seperti itulah yang kita pahami sebagai mukjizat. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buku, I don't get it. Sebagai penulis, aku paham bahwa huruf-huruf bisa direkayasa untuk menampilkan suatu gambaran atau emosi, untuk menyajikan ide atau realitas. Fakta bahwa Al-Quran berbentuk sebuah buku, maka kita harus memahami sifat dari buku. Tersusun dari bab-bab atau satu tema pembahasan, lalu dalam bab ada paragraf sebagai informasi pendukung untuk tema tersebut. Lalu ada kalimat yang menyusun paragraf, lalu ada frasa, ada kata dan berakhir dengan huruf. Hal serupa dalam Al-Quran, kita mengenal surat, ayat, kata, dan juga huruf hijaiyah. Di sisi lain juga terdapat perbedaan yang sangat jauh antara Al-Quran dan buku, seperti ayat yang tak sama dengan bait ataupun kalimat. Perlu dibahas di tempat terpisah. Di sini kita lihat persamaannya saja secara umum. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, pastilah terkait dengan elemen-elemen tersebut. Mukjizat Al-Quran tidak terletak pada kehebatan kimiawi seperti api yang tak membakar sebagaimana disaksikan kaum Nabi Ibrahim, atau pada intelligence otak manusia sampai bisa memahami bahasa semut. Mukjizat Al-Quran terletak pada huruf, pada diksi, pada susunan kalimat, pada keterpaduan antar huruf,
keterpaduan antara diksi, keterpaduan antar kalimat dan paragraf, keterpaduan dalam ayat dan surat, serta keterpaduan tema dimanapun munculnya. Letak dan susunan setiap komponen dalam Al-Quran, dari surat sampai huruf alif, menakjubkan dan indah, melebihi novel dan paper ilmiah, melebihi manifesto dan puisi. Amazingly and beautifully kept. Maka untuk mengapresiasi bagian manapun dari Al-Quran, kau harus memahami maksud setiap huruf dan susunannya. Begitu juga dalam buku ini. Kita akan banyak melihat surat Al-Asr dari sudut pandang literatur. Akan kita bedah sampai huruf terkecilnya. Kenapa pakai wa, kenapa pakai khusn, dan manfaat tanwin pada khusrin. Kenapa ada tawashi, dan seterusnya. Terjemahan Ustadz Numan Alikan dimulai dari sini sampai bab terakhir. Penyesuaian dilakukan berdasarkan preferensi pribadi dalam format cerita atau storytelling. Meskipun yang merupakan surat kedua terpendek dalam Al-Quran, yang terpendek adalah surat Al-Kautsar, beberapa surat setelahnya, dan kukira hampir semua muslim hafal surat ini, dari anak-anak sampai kakek-kakek. Aku menemukan bahwa pelajaran yang terdapat dalam surat ini sangat-sangat berat. Hanya 3 ayat, tetapi ketika diuraikan, mulai dari tata letak, kaitan dengan kehidupan nyata, sampai pemilihan dan penempatan komponen terkecilnya, semuanya mengungkapkan pelajaran, jalan hidup, dan kebijaksanaan tak berujung. Sebagai gambaran, perhatikan komentar yang sangat dahsyat dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau melihat sesuatu dalam surat ini dan menyatakan, kalaupun tak ada yang diturunkan dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr, itu akan cukup bagi manusia. Kalau saja manusia mau merenungi surat ini, akan cukup menjadi petunjuk baginya. Seberapa berat sih isi surat ini sampai seorang imam mengatakan hal seperti itu? Seakan-akan tak perlulah kau kuliah tinggi-tinggi atau melakukan riset terlalu dalam. Cukup pelajari dan renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan nyata isi surat ini. Kau akan selamat. Aku sendiri sengaja meluangkan waktu khusus untuk menulis tafsir ini karena aku merasa semua orang perlu tahu. Barangkali banyak orang yang hanya hafal saja, hanya melihatnya sebagai huruf Arab tanpa mampu mengapresiasi kehebatan kata-katanya. Dan aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kefasihan dalam menyusun kata-kata, menghindari alur yang membingungkan sehingga aku bisa berbicara kepadamu dengan jelas sejelas-jelasnya. Hal pertama yang ingin kuceritakan tentang surat ini adalah tata letaknya dalam Al-Quran, kaitan dengan surat sebelum dan sesudahnya. Kita akan lihat dulu surat ini secara keseluruhan, baru nanti di bab-bab selanjutnya akan ada analisis kata per kata. Surat sebelumnya, surat At-Takatsur, mengatakan engkau dibuat delusi atas keinginanmu sendiri untuk memiliki lebih dan lebih, yang merupakan sebuah kerugian. Surat setelahnya, surat Al-Humazah, memberi gambaran tentang orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas merupakan sebuah kerugian. Sedangkan surat Al-Asr yang membicarakan kerugian ditempatkan di antara kedua surat itu. Jadi, surat sebelumnya membicarakan kerugian, surat setelahnya membicarakan kerugian, dan surat di tengah-tengahnya mengatakan innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Penempatan seperti itu kurang diapresiasi jika tak diketahui. Ketelitian dalam penempatan suatu surat juga berlaku bagi surat-surat yang lain di seluruh isi Al-Quran. Lalu, masih dalam surat At-Takatsur dikatakan, di hari pembalasan itu sungguh engkau benar-benar akan ditanya tentang pertolongan dan karunia yang kau nikmati. Sedangkan surat ini diawali dengan nikmat terbesar yang kita nikmati, waktu. Allah berkata, engkau akan ditanya tentang semua nikmat, tapi nikmat apa yang paling besar? Waktu. Al-Asr. Faktanya, kita semua punya waktu. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, tua, muda, setiap orang punya waktu. Dan waktu akan menjadi hal pertama yang ditanya tentang bagaimana kita menghabiskannya. Jadi, surat sebelumnya mengatakan kita akan diinterogasi tentang nikmat yang paling besar. Tepat surat berikutnya diawali dengan nikmat yang paling kita remehkan. Lalu surat sebelumnya berbicara tentang distraksi, pengalihan, gangguan atau selingan yang sangat besar.
At-takatsur berarti sesuatu yang mengalihkan dari tugas utama. Kita terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu, berlomba-lomba, pamer apa yang kita miliki kepada orang lain, dan lain-lain. Tetapi ia tak memberitahu dari apa kita terdistraksi. Tak disebutkan bagian tugas utamanya. Terdistraksi adalah suatu hal, tapi kau harus bertanya terdistraksi dari apa. Misalnya, video game mendistraksimu dari belajar untuk ujian besok. Video game adalah distraksi. Dari apa? Dari ujian, dari belajar. Tapi surat sebelumnya tak menyebutkan dari apa. Biasanya Allah berkata, jangan biarkan uang dan anak-anakmu mengalihkanmu. Dan tak berhenti di situ, dilanjutkan dengan mengalihkanmu dari mengingat Allah. Bagian tugas utamanya terpenuhi, tapi kenapa tidak ada elemen dari apa dalam surat sebelumnya? Itulah pertanyaan yang dibuat terbuka, memaksa kita berpikir mencari jawaban. Dan di surat ini kita menemukan hal apakah yang manusia paling terdistraksi dan tak lakukan? Beriman, berbuat baik, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Saat kita masuk ke analisis yang lebih detail nanti, hal-hal itulah yang manusia paling tidak peduli karena sibuk dengan hal-hal lain. Kita teralihkan dari tugas tersebut, sementara hanya tugas tersebut yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Salah satu gaya Al-Quran dalam menyajikan suatu ide adalah dengan membuat kontras ide tersebut dengan ide yang lain. Tema utama dalam surat sebelumnya adalah takatsur, sedangkan tema utama dalam surat ini adalah khusyuk. Takatsur berarti menginginkan dan mengusahakan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Sedangkan khusyuk secara harfiah berarti kehilangan aset yang paling esensial. Misalnya, kau menginvestasikan sejumlah uang dalam bisnis dan berharap untung 20%. Tapi kau hanya mampu menghasilkan 10%. Rugi, tapi masih untung. Itu bukan khusyuk. Ketika kau berinvestasi dalam bisnis lalu kau kehilangan uang tersebut dan tidak juga mendapat keuntungan di atasnya, modalnya hilang dan tak menghasilkan apa-apa, maka itu disebut khusyuk. Jadi surat sebelumnya membicarakan orang yang berusaha mendapatkan lebih dan lebih lagi. Kemudian Allah menyangkal dalam surat ini, tidak, kenyataan sebenarnya engkau rugi. Tak peduli engkau mengira sudah berapa banyak harta yang kau kumpulkan, kenyataannya engkau rugi. Kita juga bisa melihat bahwa surat ini merupakan kesimpulan akhir dari 4 surat sebelumnya. Dimulai di surat Al-Zalzalah, lalu ke surat Al-Adiyat, lalu Al-Qari'ah, dan At-Takatsur. Di kesemua surat ini, Allah menggambarkan usaha dan hasil kehidupan manusia. 2 surat pertama memberi gambaran realita di hari kiamat. 2 surat berikutnya gambaran tentang manusia yang tak peduli sama sekali pada realita tersebut dan terdistraksi. Lalu kesimpulannya ada di surat ini, manusia berada dalam kerugian. Surat Al-Asr juga memiliki kemiripan dengan surat At-Tin dalam banyak aspek. Dalam surat tersebut terdapat illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan di sini juga terdapat kalimat serupa, tapi dengan akhir kalimat yang agak berbeda. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Meskipun di keduanya terdapat kesamaan penyebutan seperti amal soleh dan al-insan, kontrasnya adalah At-Tin bertema positif, sedangkan Al-Ashr bertema negatif. Surat Al-Ashr berisi peringatan, sedangkan At-Tin berisi catatan positif. At-Tin bahkan dimulai dengan manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau dalam surat At-Tin, manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Tapi kenapa di sini manusia berada dalam kerugian? Jika ia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, memiliki kualifikasi untuk sukses, kenapa ia malah berada dalam kerugian? Berakhir jadi orang yang gagal? Allah tidak mengatakan manusia berada dalam kerugian lebih dahulu. Dia mengatakan kita memiliki kualifikasi untuk sukses lebih dahulu. Lalu, karena kesalahan manusia sendirilah ia jadi rugi. Maka kalimat manusia berada dalam kerugian muncul kemudian. Selanjutnya, ketika ada kata illa dalam Al-Quran yang berarti except atau kecuali,
kita perlu memahami konsep aturan umum dan pengecualian. Misalnya, semua orang boleh datang kecuali si A. Yang disebut aturan umum adalah semua orang boleh datang, dan yang disebut pengecualian adalah si A. Yang perlu dipahami, bagian mana yang lebih banyak, aturan umum atau pengecualian? Aturan umum lebih banyak dan pengecualian sangat sedikit. Dari pengecualian kita tahu bahwa si B, si C, si D, si J, si M sampai Z dan semua orang lain datang, tetapi si A tidak datang. Satu saja, sedikit saja. Lalu dalam surat Al-Ansyr kita menemukan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Semua orang rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya. Dengan menyajikan keempat syarat itu dalam bentuk pengecualian, kita belajar bahwa tidak akan banyak orang yang memenuhi syarat tersebut. Kebanyakan manusia akan rugi, itu aturannya. Hanya sedikit yang peduli. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang sedikit ini. Lalu pengecualian dalam ayat ketiga berisi iman dan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Tapi dua hal terakhir, nasihat yang berulang-ulang, keduanya sama-sama perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Iman untuk mewakili yang ada di dalam hati, sedangkan amal untuk mewakili yang ada di luar hati, tindakan. Biasanya Allah cukup mengatakan keduanya, tidak sejauh ini dengan menambahkan dua hal yang sangat spesifik. Juga Allah bisa saja menyebutkan perbuatan-perbuatan yang lain seperti dirikan sholat, bayar zakat, perbuatan yang lain, atau jenis amal soleh yang lain. Tapi kenapa dua perbuatan itu yang diajukan, yang digarisbawahi? Karena kedua perbuatan inilah yang akan dilewatkan manusia. Perbuatan-perbuatan lain akan mudah dipahami ketika kau diberitahu dia muslim yang baik, dia selalu berbuat baik. Perbuatan apa yang muncul di kepalamu? Dia sholat, berzakat, pergi haji, puasa di bulan Ramadan, atau menjauhi barang haram. Itulah yang pertama kali muncul di kepalamu. Tetapi perbuatan apa yang tak muncul di kepalamu? Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nanti akan kita lihat betapa pentingnya menyebut kedua perbuatan ini sehingga tak boleh dilewatkan. Lalu ada manfaat pada kata wa yang berarti and atau dan di antara keempat aksi tersebut. Selain keempat aksi tersebut menjadi syarat keluar dari kerugian, di antara keempatnya juga dihubungkan dengan kata dan. Kau tahu bedanya dan dibanding atau? Jika kita bilang ia harus mengerjakan A dan B dan C dan D, berapa banyak yang harus ia kerjakan? Semuanya. Jika kau ganti kata dan dengan atau, kau boleh mengerjakan sebagian atau sebagiannya lagi. Kalau pakai dan, satu-satunya yang memenuhi syarat adalah orang yang mengerjakan semuanya, bukan sebagian. Dekorasi ini sangat kuat untuk menegaskan bahwa meskipun pengecualiannya hanya satu, tapi siapapun yang ingin masuk ke dalamnya, ia harus memenuhi keempat syarat. Biasanya Allah mengatakan dua syarat, iman dan amal soleh. Dalam surat ini ia mengatakan 4 syarat. Tempat paling detail dan spesifik saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas pengecualian dari kerugian. Fakhruddin Ar-Razi berpendapat dalam surat ini terdapat peringatan keras dan intens yang dipenuhi dengan janji karena Allah mendeklarasikan kerugian bagi seluruh manusia dan menjadi mandat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa 4 pengecualian. Dan bahasa dalam surat ini mengilustrasikan bahwa diselamatkan di hari pembalasan bergantung pada keseimbangan keempat syarat tersebut. Engkau berhasil melakukan keempat syarat ini, maka kau selamat. Kalau tidak, kau dalam masalah besar. Inilah kenapa aku merasa genting semua orang perlu tahu sehingga meluangkan waktu untuk menulisnya. Aku ingin kau benar-benar mengerti pesan-pesan dari surat ini. Dalam banyak cara, surat ini merupakan rangkuman dari seluruh ajaran agama dan dari seluruh pesan Rasulullah. Para ulama pun menekankan betapa pentingnya surat ini. Hanya 3 ayat, setiap anak kecil hafal. Tapi jumlah penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas surat ini sangat-sangat banyak.